Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya lagi, Ihsan Darmawan, welcome back to channel. Hari ini kita membahas tentang podcast ya, tentang berbicara tentang motivasi untuk pendidikan lah. Sini langsung saja kita undang tamu kita yang luar biasa ya, dari MAM 1, alumni MAM 1 gitu. Inilah wanita kita, mari kita kenalkan dulu ya. Kak, silakan kenalkan Kak. Hello everyone, good evening. I will introduce myself. My name is Clarissa Teresa. I am from Indonesia. I'm a student in National University of Singapore, Faculty of Art and Social Sciences, major International Political Sciences. Jadi teman-teman, halo, kenalin nama saya Clarissa Teresa. Saya alumni dari Madrasah Alia Muhammadiyah 1 Medan, Sambuk 2021. Saya lulus hari ini di National University of Singapore, Faculty of Art and Social Sciences, major International Political Science, lewat jalur LPDP. Gitu. Oke, luar biasa ya. Nggak pandai aku bahasa Inggris boy kayak gitu. Ini ngomong-ngomong ya Kak, Kakak bisa lulus dari jalur Singapura itu dari mana gitu? Nah, jadi di tanggal 28 Oktober itu selesai dari PKMTM 2 IPM Kota Medan, kan ngelihat kayak scan-nya di Google gitu kan, nyari gimana ya caranya ya untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi pertamanya itu ngelihat dari form Google Ruang Guru, jadi buka untuk scholarship untuk ke National University of Singapore untuk stratanya 1 atau S1-nya di sini gitu teman-teman. Jadi pertamanya itu gimana ya, bisa nggak ya gitu untuk masuk ke NUS, karena kan NUS itu kan masih asing banget ya teman-teman ya di apa orang gitu. Orang kan taunya kalau Singapura kan NTU, SCTD, and of course anything for you gitu kan. Tapi kalau NUS ini karena ngelihat research juga salah satu kampus terbaik di dunia, salah satunya peringkat ke-10, jadi yes I can do it gitu. Ngambilnya di Singapura gitu. Iya, motivasinya macam mana gitu, kok bisa sampai ke sana gitu tujuannya? Pertamanya itu dari abang kelas saya dulu, di bawah saya 3 atau 4 tahun, Bang Rauf. Jadi dia pertama kali dari sekolah saya untuk bisa ke luar negeri, dia di Al Azhar Kairo Mesir. Kalau Bang Rauf nonton, halo Bang. Jadi dari dia tuh motivasi gitu kan. Jadi dulu waktu kelas 3 itu udah buat grup MAM 1 Go Internasional namanya. Jadi dia salah satu adminnya. Jadi cerita banyak sama beliau gitu, gimana caranya untuk termotivasi lah gitu. Apalagi beliau juga seorang yang punya semangat tinggi gitu. Jadi Clarissa pikir kalau laki-laki bisa, kenapa perempuan nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya untuk mewujudkan mimpi ini, Clarissa ingin mewujudkan bahwa perempuan itu harus berdaya. Perempuan itu nggak boleh harus di bawah laki-laki. Kenapa semua orang anggap kuliah di luar negeri itu hanya untuk laki-laki? Kenapa nggak boleh perempuan dan segala macam, takut ini itu. Jadi kita harus survei buat teman-teman juga ya, kalau teman-teman mau kuliah di luar negeri, khususnya perempuan, cari negara yang aman, terutama untuk khususnya untuk para muslimah yang mungkin akan speechlessnya mungkin tentang hijabnya gitu. Luar biasa ya, berarti motivasinya sangat luar biasa. Kalau boleh tahu Kak, biografi Kakak tentang kehidupan Kakak gimana gitu? Gimana nih cerita? Ya, pengalamannya gitu, asal usulnya masuk Madrasah Alia Muhammadiyah 1 Medan sampai ke tujuan Go Internasional itu gimana? Ya, jadi pertama kali masuk MAM itu tahun 2018 di kelas 1. Jadi dari awal tuh dulu ada almarhumah guru saya yang tercinta, Mem Yeti gitu, yang sekarang udah ninggalin saya. Jadi dulu waktu kelas 1 kan deket dengan beliau gitu. Jadi kebetulan beliau tuh mengajar conversation gitu. Jadi beliau kan tamatan dari Malaysia gitu. Jadi ngelihat beliau, Masya Allah, tamatan Malaysia gitu. Jadi banyak-banyak sharing sama beliau gimana caranya masuk. Pertamanya sih nggak kepikiran untuk Singapura. Dulu kepikirannya malah pengen ke Oxford, Cambridge, Columbia University gitu kan, di US atau UK. Tapi kalau US sama UK kayaknya untuk ISMA, untuk beasiswanya kayaknya untuk S2-nya aja, nggak untuk S1. Jadi gimana ya cara ngambil? Dulu kepikirannya malah ngambil HI. Tapi HI kan nggak ada di universitas di Medan. Jadi orang tua bikin pilihan, kalau nggak mau di Medan, luar negeri, nggak boleh ke Jawa. Nah itu teman-teman, orang tua saya termasuk orang tua yang aneh, tidak boleh di Indonesia kalau nggak di Medan. Berarti dari biografi Kakak ini luar biasa juga, dari dukungan orang tua ya. Kadang-kadang juga gini kan, ada orang yang ingin kuliah luar negeri tapi orang tua yang nggak mendukung. Karena apalagi anak perempuan ini, anak perempuan ini kan bahaya gitu kan, harus dijaga kali, khawatir gitu, dengan kekhawatiran orang tuanya luar biasa. Berarti saya salut
lihat orang tua kakak the best gitu, apalagi kakak juga ada motivasi yang mendorong aja gitu kan, ada juga alumni yang luar biasa. Nah, untuk kakak Clarissa ini, motivasi, ada nggak ada kata-kata motivasi ya untuk bisa teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar atau menuju kesuksesannya? Nah, ya. Kalau Clarissa sih motivasinya sih gini, selalu jadi pengen orang yang approach akan dirinya sendiri, jangan punya insecure dalam diri. Teman-teman boleh bisa bilang kalau kamu dari keluarga yang nggak mampu, gak usah mimpi deh kuliah ke luar negeri gitu, gitu. Apa sih manfaatnya kuliah ke luar negeri? Ya ujung-ujungnya cari kerja juga, ujung-ujungnya kita juga bakal kerja di orang-orang yang mungkin tamatannya bisa dari Indonesia. Tapi teman-teman, kita harus percaya bahwa dunia ini punya banyak sekali hal-hal yang harus kita update lagi, kita harus explore lagi. Teman-teman bilang gak usah tinggi-tinggi deh sekolahnya, perempuan ujung-ujungnya nikah juga gitu kan. Banyak banget teman-teman yang dari sekolah Clarissa gitu kan bilang kalau gak usah tinggi-tinggi deh kuliahnya, nanti gak ada yang mau, nanti laki-laki mana yang mau gitu, karena laki-laki udah insecure dengan tamatanmu yang Singapura itu gitu, belakangnya udah bukan S lagi tapi udah B gitu kan. Tapi teman-teman harus bilang gini bahwa you can do that gitu, semuanya bisa dengan diri sendiri gitu, nggak boleh ada pesimis, ada rendah diri, karena sebagai inspirasi juga sih buat teman-teman yang hari ini terhalang restu untuk kuliah ke luar negeri gitu ya kan. Karena saya dulu juga pernah kayak gitu dulu sama mama saya gitu. Kalau papa saya adalah orang yang nomor satu, sangat mendukung gitu. Dia sampai nyariin formulirnya, dia sampai nyariin di mana ya universitas bagus untuk anaknya, walaupun dia ada kekhawatiran sebagai perempuan. Tapi ketika saya masuk organisasi, dia melihat saya berkembang di organisasi, dia melihat saya bisa approach diri saya sendiri, jadi dia percaya bahwa anak saya nanti bisa nih untuk dilepas ke luar negeri gitu. Karena di luar negeri itu ini beasiswa gitu, apalagi mau dikhawatirin. Mungkin ada beberapa biaya di awal, tapi kan seterusnya kan dijamin kerja gitu. Kalau kita tanya sama orang tua kita sekarang, mau nggak jadi anaknya jadi PNS gitu? Pasti semua orang bilang, mau dong gitu. Tapi ini ketika kuliah ke luar negeri, beasiswa, dan dijamin nanti masuk di Kementerian Luar Negeri, orang tua mana yang tidak akan mengizinkan gitu. Jadi teman-teman harus, kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, ini tipsnya harus punya jalur yang jelas, jangan jalur yang gimana-gimana. Ada dua jalur untuk Universitas Asia, ada ASEAN Scholarship sama LPDP. Kalau LPDP itu dari Indonesia, kalau ASEAN Scholarship itu dari negara-negara yang buat itu gitu. Contohnya kayak Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan sebagainya, negara-negara ASEAN gitu. Luar biasa ya teman-teman, idaman banget gitu. Idaman banget gitu. Lepaskan ku saya simpan cerita. Jadi kakak kan luar biasa tentang berbicara tentang motivasi Singapura gitu. Nah, kendala kakak ketika mendaftar di Singapura itu apa gitu? Kendalanya satu sih, karena dipandang remeh sebagai orang Islam. Oh ya itu ya. Iya. Jadi punya cerita menarik teman-teman. Jadi pertama kali ngedaftar itu kan itu di Konsulat Jenderal Singapura di Jalan Tengku Daud nomor 9 Medan. Jadi pertamanya masuk itu malah dikira mau daftar jadi TKW. Karena kan teman-teman yang daftar kan serius nih. Iya. Serius nih. Malah dikira mau jadi TKW karena itu pembelajaran juga bagi kita ya sebagai orang Muslim hari ini gitu. Kenapa kita dianggap seperti itu sama orang-orang apa gitu. Jadi saya daftar dan semua teman-teman saya itu Chinese semua. Jadi mereka juga ngomong pakai bahasa mereka. Kebetulan saya nggak bisa baca Mandarin kan. Tapi ada teman saya satu kalau nonton Hai Kristo baik banget sama saya. Dia orang Singapura asli tapi dia tinggal di sini gitu. Di Medan tinggalnya karena mamanya orang Solo Medan, jadi tinggalnya di sini. Fathernya di Singapura gitu. Jadi dia pertama kali nyapa saya, halo kak gitu, mau daftar di mana gitu. Oh daftarnya mau di NUS nih. NUS serius gitu, ngambil apa kak? Ngambil political science. Dia kebetulan ngambil law gitu, jadi satu frekuensi gitu sampai hari ini. Jadi seleksinya itu ada 3 kali. Pertamanya itu seleksi berkas, terus seleksi kesehatan, terus terakhir wawancara. Wawancara sih kayak kita ini gitu, ditanya apa sih motivasinya mau ke sana, kenapa kamu layak bisa dapat beasiswa ini. Kamu harus jangan kita bilang harus ada approach-nya yang kayak yang lain gitu. Tapi kita
bawa negara kita, apa efeknya untuk negara kita, kita mau bawa apa untuk negara ini, perubahan apa yang akan kita bawa gitu. Khususnya saya yang ngambil political science, itu kan hal yang urgent kan kalau bahas negara ini gitu, ngambil apa untuk sana. Dan ada satu pertanyaan dari penguji saya yang buat saya bingung waktu itu. Kalau mau sekolah politik, kenapa nggak sekolah di negara sendiri, kenapa harus di negara orang? Itu waktu itu saya, aduh, gimana ya cara jawabnya ya gitu. Tapi saya percaya diri bahwa hari ini anak-anak Indonesia itu harus punya kepekaan sosial yang tinggi. Jangan cuma kita berkuliah itu untuk tamat lulus kerja di passion yang kita mau, tapi hari ini anak-anak Indonesia harus bersinergi dimanapun berada, mengambil ekonomi, mengambil politik, mengambil teknologi, itu semuanya bersinergi. Ujung-ujungnya pasti juga untuk negara ini gitu. Gimana caranya teman-teman juga harus punya motivasi bahwa kendala-kendala yang kita hadapi itu harus gak boleh ngalangin kita gitu, harus approach lah pokoknya untuk diri kita sendiri gitu. Biasa motivasi yang luar biasa dari orang biasa yang menjadi orang luar biasa. Menurut saya, pesan saya untuk Kak Rari saya, memang yang namanya hidup ini harus ada motivasi untuk maju, walaupun kita dari bawah, karena Al-Quran sudah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sebelum kaum itu mengubahnya sendiri. Ya, jadi saya termasuk motivasi saya pun dari Al-Quran, dari ayat itu kan gitu, sehingga kita ingin berhasil ke depannya, insya Allah pasti bisa. Nah, sebelum kita tutup Kak, ada nggak kata motivasi yang sangat singkat dan sangat luar biasa untuk teman-teman kita yang nonton gitu? Ada, jadi motivasi ini terbentuk waktu pertama kali lolos di FS. Jadi agak panjang ya teman-teman ya, izinkan saya untuk baca aja ya karena nggak apa. Jadi the pessimist sees difficulty and every opportunity, the optimist sees opportunity in every difficulty you only live once, and but you of you did it right once is enough. Artinya pesimis melihat perubahan di setiap kesempatan, optimis melihat peluang di setiap sudut, tetapi Anda hanya hidup sekali. Maka jika Anda melakukannya dengan benar, sekali saja sudah cukup. Jadi intinya teman-teman, lakukan yang terbaik di dalam hidup kamu, karena hidup ini cuma sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus approach diri teman-teman sendiri. Kalau tips terakhir motivasi juga, kalau ngelihat ada seleksi luar negeri, coba aja. Jangan takut untuk nggak lolos duluan. Buat diri kita itu nggak apa-apa, sombong dulu. Aku bisa kok. Emang kenapa aku nggak bisa? Kita sama-sama manusia. Kita satu Tuhan, Allah yang menciptakan kita dengan baik. Sebaik-baiknya Allah menciptakan kita gitu. Jadi kenapa kita harus takut untuk seleksi luar negeri gitu? Mau dimanapun teman-teman berada, jangan takut seleksi luar negeri. Tetap percaya diri dan harus jadi orang dan anak bangsa negara yang harus punya cita-cita yang tinggi, setinggi-tingginya. Amin. Oke, mungkin sampai sini saja podcast kita, pembicaraan kita tentang motivasi untuk lebih maju lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.